Saya sudah nggak percaya untuk berangkat lagi. Paling nggak apa yang sudah kita bayar, umpamanya itu bisa kembali gitu. Terus paspor saya bisa saya ambil. Iya, pemirsa, hampir seluruh korban dari First Travel ini berharap begitu agar dana atau uang mereka bisa kembali. Saya ke Pak Pujo lagi. Oke, ya. Pak Pujo, terkait dengan perkembangan tracking aset dari First Travel sendiri ini, kabarnya banyak sekali begitu ya data-data khususnya aset-aset yang dimiliki oleh First Travel sendiri yang disembunyikan begitu oleh para tersangka, betul? Betul sekali. Oke. Jadi contohnya kita mendapatkan informasi bahwa masih ada aset seperti mobil ya. Mobil dari kita baru mendapatkan 5 mobil, sementara masih ada 6 atau 7 yang ada di luar. Itu yang baru kita dapatkan. Nah, ini belum yang aset-aset lain. Saya melihat bahwa ini merupakan suatu tidak pidana yang sangat serius. Baik para pelaku maupun yang untuk membantu menyembunyikan. Jadi pada kesempatan pada malam hari ini saya sampaikan kepada seluruh pemirsa Cek TV bahwa buat Anda yang turut membantu menyembunyikan aset, ya, itu berarti Anda turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti tipu gelap maupun TPPU-nya. Artinya selain tadi menggarap dari tipu gelap begitu TPPU dan juga kemungkinan tersangka lain yang membantu begitu ya menyembunyikan aset-aset dari pihak First Travel sendiri. Saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, ini bagaimana sih memaksimalkan begitu ya tadi begitu ya tracking dari aset-aset apa, pintu masuk apa begitu ya yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, sekecil apapun informasi itu kita sampaikan kepada kepolisian. Saya menyambut baik tadi langkah kepolisian ya yang dari awal memang respon cepat luar biasa. Ditambah sekarang tadi ada himbauan hati-hati kepada pihak-pihak yang turut serta ya untuk menyembunyikan atau berkongsi dengan para tersangka ini. Dengan latar belakang profesi apapun itu dapat dijerat. Hati-hati ya. Bisa pengacara, bisa apapun. Jangan, ini harus terbuka. Ini jamaah 58.000 rilis terakhir menjadi korban. Jadi itu bersama PPATK, nanti mungkin PPATK akan lebih kita dorong lagi untuk melacak aset uangnya. Nah, adapun aset-aset seperti tadi yang disampaikan dari kepolisian, ini harus terbuka First Travel. Kalau ada niat baik, ya terbuka. Dan pihak-pihak yang kemudian dianggap membantu, menyembunyikan dan lain sebagainya, segera sekarang waktunya untuk melapor. Ya, termasuk saya juga ingin kritik kepada Kemenag, ya, untuk tidak berdiam diri. Karena mereka itu yang regulator yang memberikan izin dan mencabut. Ya, inisiasi banyak dari kepolisian. Korban tidak boleh diterlantarkan, harus ada formula khusus. Seperti apa ini penyelesaiannya? Ya, hal-hal lain tadi sudah kita lakukan, baik itu pidana ataupun perdata kita upayakan. Hanya ini kan butuh proses waktu. Nah, selama ini menunggu, harus ada treatment, harus ada formula. Itu dari Kemenag. Karena begini, Kemenag itu memberikan izin evaluasi per 3 tahun, terakhir di tahun 2016. Ini saya ulang lagi. Padahal sudah bermasalah dari 2015 sebelumnya begitu. Harusnya kan biasanya dengan prasyarat melihat kondisi keuangan perusahaan sehat apa tidak. Yang saya dengar itu tidak masuk laporan keuangan. Ini momentumnya untuk membongkar semua. Nanti kepada pihak kepolisian juga kita meminta ini momentum untuk membongkar siapa-siapa saja yang terlibat. Jangan-jangan ini ya suuzonnya ini sudah masuk pada kategori organized crime. Organized begitu ya. Tidak hanya korporasi di First Travel begitu ya. Mungkin ada calon-calon tersangka baru. Ini dibongkar saja nanti. Kalau gitu saya tanyakan ke Pak Pujo. Pak Pujo, ini kan sementara ini tracking begitu ya dari First Travel saja begitu ya. Tadi masukkan begitu ya pintu masuk begitu titik terang dari kuasa hukum korban First Travel begitu, kemungkinan ada organized gitu ya, organized crime begitu ya, kemungkinan keterlibatan dari oknum-oknum Kemenag begitu ya dalam kasus ini. Apakah sudah coba ditelusuri begitu? Itu sangat menarik ya, tadi statement dari Bang Adwin. Dan saya mengacu beberapa kali live, yang terakhir live di iNews sekitar 4 hari yang lampau. Itu sore hari disampaikan bahwa memang kemungkinan ada. Ada dari beberapa saksi menyatakan memang ada kemungkinan ada oknum yang bisa dijerat. Tetapi tentu saja itu masih proses yang harus dikembangkan oleh penyidik kita. Jadi kita informasi apapun kita sangat berterima kasih, baik dari
lawyer, baik dari korban, baik para praktisi yang ada di Kemenak atau yang keagenan lain-lain untuk mampu melihat gambar secara jelas sebetulnya selain 3 tersangka ini apakah ada tersangka lain. Oke, ya tadi selain tadi faktor ketegasan hukum begitu Pak Pujo. Ini mungkin terakhir begitu ya, terkait dengan kepastian begitu ya dana jamaah sendiri gitu. Apakah ini bisa dikonfirmasi begitu ya, kapan begitu dana jamaah bisa dikembalikan atau seperti apa bentuknya? Sudah jelas sekali bahwa ini menyangkut masalah proses penyidikan tindak pidana. Tadi ada juga yang perdata ya yang dituntut oleh 3 jamaah yang sudah jalan. Jadi ini 2 proses yang berbeda. Jadi proses pidana itu akan berlangsung, semua barang bukti yang bisa disita itu akan menjadi bukti di persidangan. Ya, kan? Begitu amar putusan nanti hasilnya apapun itu akan disekusi oleh jaksa. Begitu. Tentu saja karena ini menyangkut bidang yang bukan domain dari Kepolisian Jasa saja, kejaksaan akan bekerja sama dengan semua instansi yang terkait. Ya kita harapkan tadi begitu ada kepastian juga, kepastian hukum dan juga kepastian begitu ya. Bagaimana nasib dari jamaah korban first travel? Pak Alvin, terima kasih bersama kami di. Saya terakhir memohon sedikit, untuk kepolisian nanti dan kejaksaan agar ini dikawal prosesnya karena ini melibatkan dana umat, sehingga barang bukti itu kita jaga sama-sama. Apalagi nanti sampai masuk pada proses kejaksaan pun harus sama-sama komitmennya agar jangan sampai yang sudah sering kita dengar barang bukti berkurang atau hilang. Saya insya Allah saya memohon kepada betul niat baik dan juga kerjasama begitu ya untuk sama-sama mengawal kasus ini. Terima kasih Pak Tua ini bersama kami, Pak Pujo juga terima kasih.